Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Wijaya Manalu dengan NPM 4112210019, program studi sistem informasi. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi dari modul minggu ini mengenai 4 tipe temperamen manusia, sebuah kerangka pemahaman kepribadian yang lahir lebih dari 2400 tahun lalu, namun hingga kini memberikan wawasan berharga tentang cara kita berpikir, merasa, dan berinteraksi. Dalam presentasi ini saya tidak hanya akan menjelaskan ciri khas masing-masing tipe, tetapi juga menelusuri akar historinya, menghubungkannya dengan teori psikologi modern, serta memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep temperamen pertama kali dirumuskan oleh Hippocrates, seorang dokter Yunani yang dijuluki Bapak Kedokteran. Sekitar abad 4 sebelum Masehi, ia mengamati bahwa perbedaan perilaku manusia berkaitan erat dengan kondisi fisik dan keseimbangan tubuh. Menurutnya, tubuh manusia diatur oleh 4 cairan utama, atau dalam bahasa Latin disebut humores, yaitu ada darah, 2 empedu kuning, empedu hitam, dan keempat lendir. Ketika salah satu cairan mendominasi seseorang, akan menunjukkan pola kepribadian tertentu. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Galen, seorang dokter Romawi pada abad kedua, yang mengklasifikasikannya menjadi 4 tipe temperamen: sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Meski dasar fisiologinya kini telah ditinggalkan oleh ilmu kedokteran modern, pola perilaku yang dijelaskan ternyata memiliki validitas fenomenologis, dan meski mekanismenya berbeda, pengalaman subjektif manusia tetap mencerminkan keempat tipe ini. Tipe pertama adalah sanguinis, yang berasal dari kata Latin sanguis atau darah. Dalam imajinasi kuno, darah melambangkan kehidupan, kehangatan, dan vitalitas, dan itulah esensi dari temperamen ini. Orang tipe dengan sanguinis umumnya ekstrovert, optimis, ekspresif, dan penuh antusiasme. Mereka adalah sosok yang mudah tersenyum, cepat membangun hubungan, dan selalu membawa energi positif ke dalam ruangan. Dalam konteks sosial, mereka sering menjadi penghidup suasana. Di kelas, mereka yang pertama mengajak diskusi, di kantor mereka yang mengusulkan tim lounge. Namun di balik keceriaannya, sanguinis juga menghadapi tantangan. Mereka cenderung mudah teralihkan, kurang disiplin dalam menyelesaikan tugas jangka panjang, dan kadang bertindak tanpa pertimbangan matang. Menariknya, dalam sistem kepribadian modern seperti MBTI, tipe sanguinis sering berkorelasi dengan ESV atau NFV, yaitu mereka berorientasi pada pengalaman langsung dan nilai kemanusiaan. Tipe kedua adalah koleris, berasal dari kata kolor atau empedu kuning, yang dalam dunia kuno dikaitkan dengan api, semangat, dan amarah. Individu koleris adalah pemimpin alami, tegas, berani berinteraksi pada hasil, dan tidak takut mengambil risiko. Mereka melihat masalah bukan sebagai hambatan, melainkan tantangan yang harus ditaklukkan. Dalam sejarah, banyak tokoh besar seperti Steve Jobs, Margaret Thatcher, atau Soekarno menunjukkan ciri khas koleris yang kuat, visioner, dominan, dan mampu menggerakkan massa. Namun sisi gelapnya adalah kurangnya kesabaran, kecenderungan untuk mendominasi, dan kesulitan menerima kritik. Mereka kadang dianggap dingin karena fokus pada tujuan, bukan perasaan. Dalam psikologi kontemporer, tipe ini sering muncul pada skor tinggi di dimensi ekstravasi dan keterbukaan terhadap pengalaman, serta rendah di keramahan dalam model Big Five Personality Traits. Tipe ketiga adalah melankolis, yang dikaitkan dengan bumi, kedalaman, dan refleksi.
Orang melankolis adalah pemikir, analitis, perfeksionis, dan sangat sensitif terhadap nuansa emosional. Mereka tidak puas dengan jawaban dangkal, mereka ingin memahami mengapa dibalik segala sesuatu. Banyak seniman besar seperti Frits van Gogh, penulis seperti Virginia Woolf, atau ilmuwan seperti Isaac Newton menunjukkan ciri melankolis. Karya mereka lahir dari pergulatan batin yang mendalam. Kelebihan utama mereka adalah ketelitian, loyalitas, dan kemampuan menciptakan karya bermakna. Namun mereka juga rentan terhadap kecemasan, keraguan diri, dan kecenderungan menarik diri saat stres. Tipe ini sering muncul sebagai INFJ atau introvert yang berpikir abstrak dan berorientasi pada prinsip. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tetapi setiap katanya dipikirkan matang-matang. Tipe keempat adalah flegmatis, yang dalam filsafat melambangkan air, tenang, stabil, dan menyesuaikan diri. Individu flegmatis adalah penjaga perdamaian, sabar, konsisten, dan sangat handal. Mereka tidak suka konflik dan lebih memilih mencari solusi damai daripada menang dalam argumen. Di lingkungan kerja, mereka adalah rekan yang selalu datang tepat waktu, menyelesaikan tugas tanpa drama, dan menjadi penyangga saat tim sedang tegang. Kelebihan utama, stabilitas emosional, kemampuan mendengarkan, dan komitmen jangka panjang. Tantangannya kurang provokatif, sulit mengatakan tidak, dan kadang dianggap tidak bersemangat. Padahal mereka hanya tidak suka pamer. Dalam Big Five, flegmatis biasanya tinggi di keramahan dan stabilitas emosional, serta rendah di ekstraversi. Penting untuk dicatat, tidak ada manusia murni satu tipe. Kebanyakan orang adalah campuran dengan satu atau dua tipe dominan. Teori temperamen bukan alat diagnosis, melainkan kaca pembesar untuk memahami kecenderungan alami diri dari orang lain. Dalam manajemen tim, memahami temperamen membantu menugaskan peran sesuai kekuatan alami, menghindari miskomunikasi. Misalnya, koleris jangan langsung menyalahkan flegmatis yang lambat. Ketiga, membangun empati lintas gaya kepribadian. Bahkan dalam pendidikan, guru yang memahami temperamen siswa bisa menyesuaikan pendekatan mengajar, misalnya memberi ruang refleksi bagi melankolis atau tantangan langsung bagi koleris. Jadi meski lahir di zaman tanpa psikologi kognitif atau MRI otak, teori 4 temperamen tetap menjadi cermin yang indah untuk melihat keragaman jiwa manusia. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi ini. Sekian dan terima kasih.